NTB adalah salah satu provinsi di Nusa Tenggara Barat yang memiliki segudang potensi. Salah satu potensi yang sedang gencar dilakukan guna meningkatkan keberhasilan program Zero Waste adalah mengolah sampah menjadi suatu yang bernilai jual tinggi. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, proyeksi timbulan sampah per hari di NTB dari sisa makanan sebanyak 1.129,81 ton, plastik sebanyak 385,16 ton, kayu ranting daun sebanyak 333,18 ton, kertas sebanyak 282,45 ton, sedangkan sampah lainnya sebanyak 205,42 ton. Proyeksi total timbulan sampah di NTB sebanyak 2.567,74 ton per hari. Hal tersebut mendorong Aisyah Odis untuk berinovasi guna memanfaatkan sampah yang begitu banyak di NTB yang tak laku dijual, terutama plastik, untuk dijadikan bahan kerajinan dan menjadi barang yang bernilai. Dari awal sebenarnya kalau menjadi sesuatu yang bernilai, kebetulan sampah plastik yang kita terima kan yang nggak laku dijual. Itulah sebabnya kita harus berpikir bagaimana akhirnya dia bisa menjadi yang bernilai buat kerajinan. Itu ide awalnya. Kita dari 2013 sebenarnya sudah ekspor ya. Saya bilang ekspor karena kita sudah keluar untuk menjual ke luar negeri. Itu yang awal dulu ke Australia, terus ke Jepang, nah sekarang ini ke Belanda banyak. Karena saya lingkupnya di lingkungan, ya potensi sampah sebenarnya banyak untuk kita ekspor. Tetapi memang perlu sentuhan inovasi dan kreativitas. Dari pengalaman kita selama 9 tahun, kami di Bank Sampah NTBM itu tidak bekerja sama dengan Dinas Kebersihan. Itu biasa bagi saya. Jadi kami di Bank Sampah NTBM itu bekerja sama dengan travel agent, kapal pesiar, hotel. Karena apa? Karena saya sadar betul, disitulah pasarnya. Masyarakat dari luar jauh lebih, kalau boleh saya katakan lebih berminat dengan produk dari recycle dibanding lokal. Itu dari awal-awal mulai kita jual produk ini. Walaupun tahun-tahun kesini banyak juga yang lokal sudah mulai. Tapi itu bukan berarti mereka suka sama produknya dengan tiba-tiba, enggak. Itu dimulai dari edukasi. Akhirnya mereka mencintai lingkungan, baru dia ke produk. Kalau kita bicara bisnis, tentulah kita mencari pasar mana yang lebih bisa diterima, ya kan? Kita nggak mungkin bisa paksain. Di Lombok atau di Indonesia, orang menjual produk kerajinan itu mungkin bisa laku 100 dalam setahun, 100 pieces. Dia akan sangat terbalik ketika kita menjual keluar. Satu bulan kita bisa keluar sampai 200-250 produk. Ya sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha, tentu kita mencari pasar. Nggak bisa idealis banget, saya harus jual di lokal, nggak bisa. Kalau memang dia bisa laku dijual, kenapa di luar, kenapa enggak? Nah itu berawal dari tamu yang datang, karena kita bekerja sama dengan travel agent, hotel. Itu satu trip saja bisa 40 wisatawan. Itu dipastikan hampir semuanya belanja dari 40 wisatawan itu. Pulang ke negaranya berbeda lagi. Mereka kebiasaan nih, mereka sampaikan ini berita bagus untuk lingkungan nih. Kamu mau ke Lombok ya? Nanti kesini. Jadi saya selalu tanya, dari mana tahu? Oh kemarin, tahun lalu atau bulan lalu teman saya kesini. Ini dari mulut ke mulut, ini promosi yang sangat luar biasa bagi saya. Nah di antara 40 itu ada yang memang dia pakai sendiri, ada juga pengusaha, ya kan? Nah ini kebetulan kemarin kita yang dari Queensland, dia pengusaha, maksudnya dia punya toko recycle di Queensland. Aisyah boleh nggak kita bermitra?
Kebanyakan seperti sama juga di Jepang, di Tokyo ada. Kamu dari Jepang, dia pengusaha. Jadi dia beli itu untuk ngisi tokonya, selain untuk oleh-oleh. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang ada di NTB, seperti mutiara, kain atau tekstil, serta kerajinan tangan yang jarang ditemui di tempat lain, salah satunya gerabah. Tentu untuk meningkatkan potensi ekspor perlu campur tangan pemerintah daerah maupun pusat, serta masyarakat lebih inovatif dan dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan serta memperkenalkan produk-produk lokal ke mancanegara.